Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia dengan anggota Kirana Salsabila Maraspir, Nabila Fakira, dan Nabila Nikmatul Kalbi. Apa saja sih materi yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, ada kata, yang kedua ada diksi, dan yang ketiga ada unsur serapan. Yuk disimak. Saya Kirana Salsabila Maraspir di sini akan membahas tentang kata. Apa sih kata itu? Kata menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Nah, sedangkan dalam segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari suatu. Apa sih jenis-jenis kata itu? Jenis kata yang pertama ada jenis kata berdasarkan bentuknya. Jenis kata berdasarkan bentuknya juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapat imbuhan atau afiks. Sebagai contohnya, makan, tidur, masak, sapu, baca, tulis, dan sebagainya. Yang kedua ada kata ulang. Cara penulisan kata ulang biasanya diberi tanda strip. Contohnya undang-undang dan anak-anak. Yang ketiga ada kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki makna. Tetapi setelah digabung, dua kata tersebut melebur dan membuat makna baru. Contohnya kacamata, harga diri, kereta api, dan sebagainya. Yang terakhir ada kata serapan. Kata serapan merupakan kata yang bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia untuk menambah kosakata. Contohnya dalam bahasa Inggris ada coffee, kopi, book, buku, selfie, swafoto. Selanjutnya, yang kedua ada jenis kata berdasarkan kategorinya. Jenis kata berdasarkan kategorinya juga memiliki jenis. Yang pertama ada kata keterangan. Kata keterangan merupakan kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kata keterangan juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu biasanya menunjukkan waktu pagi, sore, kemarin, lusa, besok, atau nanti. Nah, contoh-contohnya seperti saya membeli sayur kemarin. Yang kedua ada kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat biasanya menunjukkan tempat seperti rumah, halaman, pasar, taman. Biasanya diawali dengan kata depan, di, ke, dari, pada. Selanjutnya ada kata keterangan alat. Kata keterangan alat biasanya memakai kata dengan dan menggunakan. Contohnya, ibu memasak sayur labu dengan panci baru. Nah, selanjutnya ada kata keterangan syarat. Kata keterangan syarat biasanya menggunakan kata misalkan, seandainya, jikalau, asalkan. Contohnya, Kiki akan sangat bahagia seandainya ia menang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kata keterangan sebab. Kata keterangan sebab biasanya menggunakan kata sebab dan karena. Contohnya, Nana terjatuh karena Tony mendorongnya dari belakang. Yang kedua ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva merupakan kata yang menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Tidak hanya sebagai keterangan, kata sifat juga dapat digunakan sebagai predikat. Kata sifat juga memiliki jenis-jenis, yaitu adjektiva bertaraf. Adjektiva bertaraf adalah kata sifat yang memiliki tingkatan atau ukuran. Contohnya, sangat dekat, cukup dekat, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada adjektiva tidak bertaraf. Adjektiva tidak bertaraf adalah kata sifat yang tidak memiliki ukuran, tingkatan, maupun urutan. Contohnya seperti mutlak, sah, tunggal, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kata sambung atau konjungsi. Kata sambung merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ataupun paragraf dengan paragraf agar saling berkaitan. Kata sambung yang sering digunakan adalah hal seperti namun, tetapi, atau, dan lain sebagainya. Contoh, adik dan ibu sedang membersihkan halaman rumah. Yang keempat ada kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang menggantikan kata benda yang sudah diketahui sebelumnya agar tidak disebut berulang kali. Kata ganti bisa menjadi subjek atau objek dalam suatu kalimat. Contoh katanya itu ada dia, kamu, ini, itu, saya, dan lain sebagainya.
Contoh kalimatnya, lelaki itu adalah kekasihku. Yang kelima ada kata depan. Kata depan merupakan kata yang berada sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lain yang memiliki hubungan makna. Contoh kata depan ada iya, pada, akan, oleh, di. Contoh kalimatnya, di lapangan itu ada lumpur. Yang keenam ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan merupakan kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan benda dalam suatu deretan. Contoh, ketiga anak itu adalah pejual bunga. Yang ketujuh, kata benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan wujud atau kebendaan yang dapat dibagi menjadi kata benda dasar dan kata benda turunan. Kata benda dasar contohnya itu seperti ayah, mobil, dan lain sebagainya. Sementara contoh kata benda turunan itu ada pengadilan, masakan, dan sebagainya. Yang kedelapan ada kata sandang. Kata sandang merupakan kata yang membatasi kata benda yang tidak memiliki makna jika digunakan sendirian. Contohnya, si kerbau adalah tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang kesembilan ada kata seru. Kata seru merupakan ungkapan rasa hati atau ekspresi dari pembicara. Biasanya kata seru terdapat pada dialog, misalkan, aduh, masa sih, wow, seperti itu. Oke, yang ke-10 ada kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menyatakan tindakan. Ada contoh dari kata kerja itu melamun, memasak, lari, dan lain sebagainya. Ada dua jenis dari kata kerja. Yang pertama ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek untuk menjelaskan predikat. Sementara kata kerja intransitif tidak memerlukan objek. Yang ke-11 ada kata imbuhan. Kata imbuhan merupakan kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Oleh karena itu, kata tersebut akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna. Kata imbuhan juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada awalan atau prefiks. Awalan atau prefiks adalah imbuhan-imbuhan yang berada di awal. Di antaranya ada meng, ber, ter, pe, di, ke, dan lain sebagainya. Yang kedua ada akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks adalah imbuhan-imbuhan yang berada di akhir. Di antaranya an, i, kan, dan lain sebagainya. Sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks merupakan imbuhan-imbuhan yang merupakan sisipan, diantaranya L, M, dan R. Yang terakhir ada awalan dan akhiran atau konfiks, imbuhan-imbuhan yang merupakan awalan dan akhiran, diantaranya pe, an, ke, an, per, an, dan se-nya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, saya Nabila Fakira di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang diksi. Apa sih diksi itu? Nah, jadi pengertian dari diksi dan pilihan kata adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuntunan bahasa. Syarat ketetapan pemilihan kata terbagi menjadi 6. Yang pertama, dapat membedakan antara denotasi dan konotasi. Contoh, adik membeli amplop. Itu adalah contoh dari denotasi. Budi memberikan amplop kepada Angga sehingga segala persoalannya menjadi lancar. Itu adalah contoh dari konotasi. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Contoh adalah, ialah, yaitu, merupakan dalam pemakaiannya berbeda-beda. Yang ketiga, dapat membedakan makna kata-kata yang hampir mirip ejaannya. Contoh, inferensi, kesimpulan, dan interreferensi, saling mempengaruhi. Yang keempat, dapat menggunakan kata abstrak dan konkret. Contoh, kebaikan seseorang kepada orang lain bersifat abstrak karena tidak berwujud atau tidak terbentuk. Yang kelima, dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh, antara, dan. Yang keenam, dapat membedakan antara kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas seperti kata ikan, karena kata ikan terdiri atas beberapa macam.
Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih khusus, seperti contohnya ikan tadi. Maka, kata khususnya adalah gurame, nila, dan hiu. Sekian penjelasan dari saya. Saya Nabila Nikmatul Qalbi, saya akan melanjutkan pembahasan kali ini mengenai unsur serapan. Yuk bahas lebih lanjut tentang unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle and shuttlecock. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Nah, yang kedua, unsur serapan yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti illegal menjadi ilegal. Berikut ini contoh ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Nah, yang pertama ada dalam bahasa Inggris, yaitu O2, OO dalam bahasa Inggris apabila dibaca ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi huruf U. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya itu seperti cartoon menjadi cartoon. Nah, yang kedua, huruf C di awal A, U, O, dan konsonan apabila dibaca ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi K. Contohnya, cubic menjadi kubik. Nah, yang ketiga di sini dalam bahasa Belanda, O2 dalam bahasa Belanda, OO menjadi O. Contohnya, kompor menjadi kompor. Nah, di sini ada contoh akhiran asing. Nah, nomor 1 ada dalam bahasa Belanda yaitu aat. Nah, apabila berubah ke dalam bahasa Indonesia dibaca menjadi ad. Contohnya advokat menjadi advokat. Yang kedua ada n menjadi an. Contohnya accountant menjadi akuntan. Nah, yang ketiga ada bahasa Belanda lagi nih, yaitu log, O-nya 2 menjadi log, O-nya 1. Contohnya analog menjadi analog. Nah, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.